Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwatuni Hayah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi IPA tentang perubahan wujud zat. Materi ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari karena tanpa kita sadari, kita sering melihat perubahan wujud zat di sekitar kita. Misalnya, es batu yang mencair, air yang mendidih, atau pakaian yang kering saat dijemur. Melalui presentasi ini, kita akan belajar mengenal jenis-jenis perubahan wujud zat, sifat-sifatnya, serta bagaimana perubahan wujud zat dapat terjadi. Nah, selanjutnya ada identitas modul. Identitas modul, materi yang saya presentasikan berasal dari e-modul interaktif IPAS PASDB kelas 4 SD dengan materi perubahan wujud zat. Pembelajaran ini menggunakan kurikulum merdeka dengan model pembelajaran project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Artinya siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tapi juga melakukan pengamatan, diskusi, dan percobaan sederhana agar pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Alokasi waktu pembelajaran ini adalah 2 kali pertemuan, masing-masing 35 menit. Selanjutnya ada capaian pembelajaran. Pada materi ini, peserta didik diharapkan mampu memahami berbagai jenis wujud zat serta perubahan yang dapat terjadi pada zat tersebut. Selain itu, siswa juga diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan pengamatan dari eksperimen sederhana. Dengan pembelajaran ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menemukan contoh nyata perubahan wujud zat di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah mengenal jenis-jenis wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas, mengetahui sifat-sifat dari setiap wujud, mengidentifikasi berbagai perubahan wujud zat, menjelaskan contoh perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari, serta melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan perubahan wujud zat. Melalui tujuan ini, diharapkan siswa dapat memahami materi dengan lebih mudah dan menyenangkan. Nah, di sini juga ada resepsi. Sebelum memulai materi, guru memberikan resepsi atau pertanyaan berikut, seperti mengapa es batu bisa mencair? Terus, pernahkah teman-teman melihat es yang dibiarkan di luar freezer lama-kelamaan berubah menjadi air? Terus, hal itu tuh terjadi karena adanya perubahan suhu atau panas yang membuat es awalnya padat berubah menjadi cair gitu. Dari pertanyaan sederhana ini kita akan mempelajari bagaimana perubahan wujud zat dapat terjadi. Selanjutnya ada materi tentang wujud zat. Wujud zat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada padat, cair, dan gas. Nah, pertama padat. Pertama padat memiliki bentuk dan volume yang tetap, contohnya seperti meja dan batu dan buku juga. Nah, kedua ada benda cair, memiliki volume tetap tetapi bentuknya mengikuti wadah, contohnya air, susu, dan minyak. Ketiga ada gas. Nah, gas ini tidak memiliki bentuk dan volume tetap. Gas dapat menyebar ke segala arah, contohnya seperti udara dan asap. Setiap wujud zat memiliki sifat yang berbeda-beda. Terus selanjutnya ada sifat benda cair. Sifat benda cair memiliki sifat khusus. Pertama, benda cair dapat mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kedua, bentuk benda cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Jika dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Nah, kalau jika dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Walaupun bentuknya berubah, volumenya tetap sama selama air tersebut tidak tumpah atau berkurang. Contoh benda cair ada, terus di sini contoh benda cair tuh ada minyak, air, sirup, dan susu. Itu teman-teman yang cair aja. Selanjutnya ada sifat Selanjutnya ada sifat benda gas. Nah, sifat benda gas dimiliki dari benda yang padat dan cair. Gas tidak memiliki bentuk tetapi tetap dan juga tidak memiliki volume tetap. Contohnya udara di dalam balon. Ketika balon ditiup, udara masuk dan membuat balon mengembang. Selanjutnya
Nah, di sini juga ada diskusi dan presentasi. Pada kegiatan ini, siswa diminta mengamati benda-benda di sekitar, kemudian mengkelompokkannya berdasarkan wujud cat. Misalnya, buku dimasukkan ke dalam, buku dibedakan itu termasuk benda padat, terus air dibedakan menjadi benda cair, dan asap termasuk benda gas. Setelah selesai, siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas agar dapat saling bertukar pendapat dan belajar bersama. Nah, selanjutnya ada penguatan dari guru. Pada bagian ini, guru memberikan penguatan materi agar siswa lebih memahami perubahan setiap wujud cat. Benda padat memiliki bentuk volume tetap, terus benda cair berubah bentuknya mengikuti wadah, tapi volumenya tetap. Sedangkan benda gas menyebar ke segala arah dan tidak memiliki volume yang tetap dan bentuk yang sama yang tetap gitu. Nah, dengan memahami sifat-sifat tersebut, siswa dapat lebih mudah membedakan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada LKPD yang pertama. Nah, di sini LKPD pertama siswa diminta mengkelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Contohnya tuh seperti batu, minyak, asap, susu, dan udara. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam mengidentifikasikan jenis wujud zat dengan benar. Nah, selain itu, siswa juga belajar bekerja sama dan berdiskusi dengan teman kelompok. Selanjutnya ada jenis perubahan wujud zat. Nah, perubahan wujud zat adalah perubahan bentuk suatu zat akibat pengaruh panas atau dingin. Nah, materi ini untuk pertemuan kedua, yang tadi untuk pertemuan pertama, teman-teman. Ini tuh bentuk suatu zat akibat pengaruh panas atau dingin. Perubahan wujud zat itu ada beberapa jenis. Nah, ada mencair, menguap, mengembun, dan menyublim. Perubahan ini sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada video pembelajaran. Pada bagian ini, siswa diajak menonton video pembelajaran tentang perubahan wujud zat. Video membantu siswa memahami materi dengan lebih menarik karena siswa dapat melihat contoh perubahan wujud zat secara langsung. Melalui video ini juga siswa menjadi lebih aktif dan mudah memahami materi. Nah, di sini ada masuk lagi ke materi mencair, membeku, dan menguap. Nah, contoh perubahan wujudnya yang sering kita lihat adalah es yang berubah menjadi air jika tidak dimasukkan ke dalam freezer atau di luar ruangan yang bersuhu tidak dingin. Terus air yang dimasukkan ke dalam freezer berubah menjadi es. Nah, itu disebut membeku. Atau air yang mendidih dan menghasilkan uap. Nah, itu disebut menguap. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh suhu panas maupun dingin. Nah, di sini ada mengembun dan menyublim. Mengembun adalah perubahan gas menjadi cair. Contohnya, titik-titik air di luar gelas berisi es atau embun di pagi hari gitu. Sedangkan menyublim adalah perubahan benda padat menjadi gas tanpa melalui proses cair terlebih dahulu. Contohnya seperti kapur barus yang lama-kelamaan menjadi kering atau habis gitu. Selanjutnya ada contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti menjemur pakaian. Itu menjemur pakaian, air dari pakaian menguap karena terkena panas matahari yang menyebabkan pakaian dari asalnya basah menjadi kering. Terus ada membuat es batu. Nah, membuat es batu di freezer ini merupakan proses perubahan wujud zat dari membeku. Karena dari air yang cair dimasukkan ke freezer yang suhu udaranya sangat dingin itu menjadi beku. Nah, itu merupakan proses membeku. Dan yang terakhir ada lilin yang meleleh. Nah, lilin yang dipanaskan akan meleleh atau mencair. Nah, itu masuk ke perubahan wujud zat mencair. Hal-hal sederhana tersebut menunjukkan bahwa perubahan wujud zat di sekitar kita terjadi setiap hari. Nah,
lanjut membuat proyek mini. Nah, pada proyek mini ini, siswa melakukan percobaan sederhana tentang perubahan wujud zat, seperti membekukan air menjadi es, mengamati uap air saat dipanaskan, mengamati es yang mencair saat di luar ruangan yang dingin. Nah, melalui kegiatan ini juga siswa dapat belajar secara langsung sehingga pembelajaran ini menjadi lebih menyenangkan dan mudah dijalani dan dipahami. Nah, terakhir ada refleksi dan kesimpulan. Dari pembelajaran ini, hari ini kita telah mempelajari jenis-jenis wujud zat, sifat benda cair dan gas, berbagai perubahan wujud zat, serta contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui materi ini, kita mengetahui bahwa perubahan wujud zat dapat terjadi karena pengaruh panas dan dingin. Semoga pembelajaran hari ini dapat menambah pengetahuan kita dan membuat kita semakin semangat belajar sains, karena ternyata banyak sekali peristiwa di sekitar kita yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Demikian presentasi dari saya tentang perubahan wujud zat. Dari materi ini kita dapat mengetahui bahwa benda memiliki berbagai wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Kita juga belajar bahwa wujud zat dapat berubah karena pengaruh panas atau dingin. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian saya. Saya Marwatul Nihaya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.